Kabupaten Pringsewu di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Saya sendiri Dianita Enggarmana dari UPT SD Negeri 1 Pamenang. Saya sendiri Budiono dari UPT SD Negeri 1 Pamenang. Saya sendiri Andi Satrio dari UPT SD Negeri 1 Panutan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Andi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Jadi Pak Budi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi. Baik, yang pertama saya akan menunjukkan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Pak, pada hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak? Lalu jangan lupa harus sesuaikan dengan prinsip coaching nih ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, terus yang kedua nih kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, terus pertanyaan yang terakhir nih Pak Budi, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Budi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu juga, coaching saya itu dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Bagaimana kabar hari ini, Bu Enggar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Pak Budi, hari ini saya merasa ada yang mengganjal di hati saya yang berkaitan dengan perilaku peserta didik saya di kelas. Ada apa itu, Bu, yang mengganjal pikiran Ibu? Ini terkait dengan perilaku peserta didik saya di kelas, Pak. Saya selalu mengingatkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ternyata masih saja banyak beberapa peserta didik yang membuang sampah di bawah meja, bahkan di laci meja kelas mereka. Baik, jadi arah pembahasan kita kali ini ya kita akan membahas tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, Bu ya. Iya betul Pak. Kira-kira permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah atau kelas Bu Enggar terkait dengan membuang sampah sembarangan? Ya, jadi di kelas saya peserta didik ini banyak sekali yang membuang sampah sembarangan, bahkan sampai di laci meja kelas mereka. Jadi kesadaran diri mereka untuk membuang sampah pada tempatnya ini masih sangat rendah sekali, Pak. Bahkan di depan kelas sudah disediakan kotak sampah, namun mereka masih membuang sampah di selokan depan kelas. Mereka ini kurang sekali memperhatikan masalah kebersihan kelas, Pak. Jadi ini terkait tentang kurangnya perhatian anak tentang kebersihan menurut Ibu Enggar. Nah, apa yang menyebabkan kurangnya perhatian anak terhadap kebersihan, Bu? Menurut saya pribadi, anak-anak seperti ini karena mereka itu belum termotivasi untuk menjaga kebersihan. Banyak dari mereka yang belum mengetahui bahaya atau dampak dari membuang sampah sembarangan. Jadi saya pikir hal itulah yang menyebabkan mereka masih banyak membuang sampah sembarangan. Lalu, apakah ada penyebab lain dari dampak sampah yang berserakan? Iya Pak, seperti yang saya katakan tadi, mereka belum termotivasi dan belum memiliki kesadaran tentang kebersihan kelas. Mereka belum tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan ini bukan hanya akan berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga akan mengganggu kenyamanan orang lain, seperti itu Pak.
Begitu ya Bu. Jadi memang penyebabnya itu banyak. Terkait dengan permasalahan yang tadi Ibu Enggar sampaikan, saya yakin Ibu sudah terbesit beberapa rencana atau solusi terkait masalah yang sedang dihadapi. Lalu rencana atau solusi apa saja yang akan Ibu Enggar lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Iya, baik Pak Budi. Jadi yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, saya akan menyediakan kotak sampah di setiap sudut kelas. Lalu juga saya akan menempelkan berbagai macam poster tentang bahaya sampah, lalu bagaimana menjaga kebersihan kelas, lalu dampak dari membuang sampah sembarangan. Bahkan saya juga berencana untuk menampilkan sebuah video dari dampaknya membuang sampah sembarangan. Harapan saya dengan hal-hal yang saya lakukan tadi, tumbuhlah kesadaran diri peserta didik akan membuang sampah pada tempatnya. Bagus itu Ibu. Jadi tidak hanya ada tindakan konkret, tetapi Ibu juga menampilkan bahaya sampah dan tidak menjaga kebersihan. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi hal ini sepertinya bukan hanya terjadi di kelas saya saja Pak, namun juga di setiap kelas pun sepertinya hal ini terjadi. Maka dari itu saya ingin berdiskusi kepada Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan masalah ini, karena kebetulan di sekolah saya kan akan melakukan suatu proyek. Nah, saya akan mengangkat masalah ini, akan saya buat menjadi suatu tema yang akan saya beri nama, yaitu Kelola Bumi Lestari, yang fokus utamanya adalah penanganan sampah lalu menjaga kebersihan, seperti itu. Itu bagus Bu. Itu bukan hanya berdampak pada kelas Ibu saja, namun juga akan berdampak pada seluruh kelas di tempat Ibu mengajar, sehingga dampak yang akan dirasakan jika proyek ini berhasil dijalankan akan dirasakan oleh seluruh lingkungan sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu Ibu membutuhkan dukungan agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Ibu Enggar akan meminta dukungan dari pihak mana saja Bu terkait proyek Ibu tersebut dan kapan proyek akan dijalankan? Iya, baik Pak Budi. Yang pertama tentunya saya akan meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah terkait izin dari pelaksanaan proyek ini. Kemudian saya akan meminta seluruh rekan sejawat untuk berkolaborasi bersama saya dalam menjalankan proyek ini, serta tim P5 agar proyek saya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk waktu pelaksanaannya, rencana saya proyek ini akan saya laksanakan di bulan Oktober. Kira-kira ada dukungan dari pihak yang lain nggak Bu? Ada Pak, jadi saya berencana untuk meminta bantuan puskesmas setempat untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh peserta didik akan bahaya dampak sampah, kemudian juga bagaimana sih cara menjaga kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagus itu Bu. Semoga langkah-langkah yang ingin Ibu Enggar lakukan bisa membawa perubahan baik untuk kedepannya, serta semoga proyek yang akan Ibu lakukan bisa berjalan secara kontinu. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai pertanggungjawaban atas ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Ya, baik Pak Budi, karena kebetulan saya ini adalah tim P5, jadi saya akan berkoordinasi langsung kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membahas terkait proyek yang akan saya jalankan ini. Lalu juga saya akan terjun langsung untuk berkolaborasi bersama dengan seluruh rekan sejawat agar tujuan dari proyek saya ini bisa tercapai, bisa terpenuhi dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Pak Budi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Enggar ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Baik, sebelum penutupan nih Pak Budi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali kepada Pak Budi dari pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Budi? Baik, di sini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan koci dan dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Nah, baik Pak Budi, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah Bapak lakukan pada hari tadi sudah berjalan dengan baik. Lalu penggunaan alur data sudah sesuai dengan prosedur yang baik Pak Budi. Sudah berusaha untuk menggali informasinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Enggar, sehingga Bu Enggar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kegiatan coaching tadi pun sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Budi, sebelum kita penutupan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dapat dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya akan melakukan coaching lebih baik lagi, Bang. Baik Pak Budi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak Budi ya. Demikian observasi kita hari ini Pak Budi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Enggar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Enggar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Baik Pak Budi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Lalu antara coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Budi? Lalu juga jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Budi, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan oleh Pak Budi yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita pada hari ini? Baik Ibu, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi atau di-coachingkan pada hari ini? Untuk kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Budi, kemudian yang terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan oleh Pak Budi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu juga coaching dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu Bu. Baik Pak Budi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Bagaimana kabar hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Pak Budi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Jadi gini nih Pak Budi, sebenarnya saya ingin ngobrol sama Pak Budi. Jadi ada yang mengganjal nih di pikiran hati saya nih Pak Budi. Ada apa kira-kira itu Pak Andi yang mengganjal pikirannya Bapak? Jadi ini terkait dengan peserta didik saya Pak Budi. Artinya semakin hari semakin tidak bisa terkontrol ini Pak Budi. Mengingatkan mereka untuk membuang sampah pun kadang mereka langgar Pak Budi. Namun masih ada didik yang masih membuang sampah sembarangan setiap harinya. Baik, jadi pembahasan kali ini itu kita akan membahas tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya itu Pak ya? Iya Pak Budi, benar. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi di lingkungan sekolah atau kelas Bapak terkait dengan membuang sampah sembarangan itu? Jadi di kelas saya ini Pak Budi banyak sekali anak-anak yang membuang sampah sembarangan, padahal di situ sudah ada tempat untuk membuang sampah. Setelah itu karena mereka mungkin masih banyak tentang apa penyebab nantinya setelah membuang sampah sembarangan, jadi mereka itu tidak memperhatikan masalah itu Pak Budi. Oh, memperhatikan, berarti ini terkait dengan kurangnya perhatian anak yang tentang kebersihan ya? Iya Pak Budi.
Jadi anak-anak itu seperti tidak termotivasi Pak Budi dalam menjaga kebersihannya. Banyak dari mereka yang belum mengetahui dampak bahayanya membuang sampah sembarangan nih Pak Budi. Jadi saya pikir hal itulah yang menyebabkan mereka masih membuang sampah bukan pada tempatnya Pak Budi. Tadi Bapak menyebutkan tentang dampak. Lalu apa dampak lain selain yang tadi Bapak sebutkan itu tentang sampah yang berserakan itu, Pak? Jadi iya Pak, seperti yang saya katakan tadi Pak, mereka ini belum termotivasi dan belum memiliki kesadaran penuh untuk menjaga lingkungannya. Mereka belum tahu bahwa tindakan mereka lakukan itu salah Pak Budi dan bisa mengganggu dan membahayakan diri mereka sendiri Pak Budi. Oh begitu ya Pak. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya Pak ya. Baik Pak Andi, terkait dengan permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, saya yakin Bapak sudah terbesit beberapa rencana-rencana atau solusi terkait masalah yang sedang dihadapi. Lalu kira-kira rencana atau solusi apa yang akan Bapak lakukan untuk menanggapi masalah tersebut? Iya Pak Budi, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut saya sudah menyiapkan kotak sampah di setiap sudut kelas Pak Budi. Terus saya menempelkan berbagai macam poster terkait menjaga lingkungan dan kebersihan di kelas Pak Budi. Setelah itu harapan saya semoga mereka sadar dengan tindakan yang mereka lakukan, lalu dampaknya seperti apa. Bagus itu Pak. Jadi tidak hanya ada tindakan konkret, tetapi Bapak juga menampilkan bahaya sampah dan tidak menjaga kebersihan. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Pak Budi, jadi hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi di kelas saya saja, namun sepertinya di kelas lain pun seperti itu. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan masalah ini, karena kebetulan di sekolah saya juga Pak Budi membuat sebuah proyek. Nah, permasalahan ini bisa dijadikan suatu tema yang nanti bisa difokuskan untuk menjaga kebersihan lingkungan Pak Budi. Itu bagus Pak. Itu bukan hanya berdampak pada kelas Bapak saja, namun juga seluruh kelas di tempat Bapak mengajar, sehingga dampak yang akan dirasakan jika proyek berhasil dijalankan akan dirasakan seluruh lingkungan sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya Bapak membutuhkan dukungan agar proyek Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Bapak meminta dukungan dari pihak mana saja yang terkait proyek Bapak tersebut dan kapan proyek tersebut akan Bapak jalankan? Ya benar nih Pak Budi. Yang pertama saya akan minta dukungan kepada Bapak Kepala Sekolah di Bapak terkait izin untuk menjalankan proyek tersebut. Terus saya akan meminta rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menjalankan proyek saat ini Pak Budi. Terus serta ada tim P5 agar proyek saya bisa berjalan dengan baik. Untuk waktu pelaksanaan akan saya lakukan pada bulan Oktober ini Pak Budi. Dari yang tadi sudah disebutkan, adakah dukungan dari pihak yang lain Pak? Ada Pak Budi. Jadi saya berencana untuk mendatangkan pihak puskesmas setempat untuk memberikan penyuluhan terkait bahaya sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Pak Budi. Bagus itu Pak. Semoga langkah-langkah yang Bapak lakukan bisa membawa perubahan yang baik untuk kedepannya, serta semoga proyek yang akan Bapak lakukan bisa berjalan secara kontinu. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai pertanggungjawaban atas ide atau solusi yang Bapak tawarkan? Baik Pak, kebetulan saya juga ada di tim P5 Pak. Jadi pertanggungjawaban saya nanti akan berkoordinasi langsung Pak dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membahas proyek ini Pak. Saya juga akan berkolaborasi dengan petugas puskesmas sehingga dapat tercapai dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan oleh lingkungan sekolah Pak. Bagus itu Pak. Saya yakin langkah-langkah yang akan Bapak lakukan bisa berjalan dengan baik dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dan saya yakin dampaknya bisa cepat dirasakan di lingkungan sekolah serta bisa menjadikan sekolah yang ramah lingkungan. Baik Pak Andi, setelah Bapak menyampaikan permasalahan tadi, tanpa sadar sebenarnya Bapak sudah memiliki berbagai macam solusi dari permasalahan ini.
Lalu bagaimana dengan kondisi Bapak saat ini setelah di awal? Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Endar. Pak Budi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Andi ya Pak? Iya, alhamdulillah sudah Bu. Baik, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali kepada Pak Budi terkait pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan coaching dan dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Baik Pak Budi, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Budi dan Pak Andi tadi sudah berjalan dengan baik, lalu penggunaan alur kita pun juga sesuai dengan prosedur yang baik. Pak Budi juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Andi sehingga Pak Andi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi olehnya. Kegiatan coaching tadi pun juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Pak Budi, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik Pak Budi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Pak Budi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Andi. Baik Pak Andi, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Andi. Baik, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik pada hari ini coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coach? Lalu jangan lupa yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Andi ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Andi yaitu kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Jadi Pak Budi gini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang ingin saya sampaikan yaitu saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada Pak. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah kabar saya pada hari ini baik. Kabar Pak Andi bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Bu. Baik Pak Andi, saat ini saya merasa ada yang mengganjal di hati. Ini berkaitan dengan perilaku peserta didik saya di kelas. Ada apa Ibu? Apa yang menjadi ganjalan di hati Bu Indah? Ini terkait dengan perilaku peserta didik saya di kelas Pak. Saya selalu mengingatkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, namun masih banyak sekali peserta didik yang membuang sampah di bawah meja, di laci meja mereka di kelas, bahkan diletakkan begitu saja. Baik, jadi arah pembahasan kita kali ini Bu Engger ini kita membahas tentang pentingnya pembuang sampah pada tempatnya ya. Iya, betul Pak.
Kira-kira apa permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah atau kelas Ibu hingga terkait dengan membuang sampah sembarangan ini, Bu? Jadi di kelas saya peserta didik banyak sekali yang membuang sampah sembarangan. Bahkan sampai di laci mereka ini banyak sekali sampah. Jadi kesadaran diri mereka akan membuang sampah pada tempatnya ini masih sangat rendah sekali, Pak Andi. Entah itu mereka karena malas atau mereka memang tidak tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Bahkan di depan kelas itu sudah disediakan kotak sampah, namun mereka itu masih saja membuang sampah di depan selokan kelas mereka. Jadi mereka ini sangat tidak tahu loh Pak, kebersihan kelas itu yang seperti apa sih, seperti itu. Jadi ini terkait dengan kurangnya perhatian anak tentang kebersihan. Menurut Bu Enggar, apa yang menyebabkan kurangnya perhatian anak terhadap kebersihan ini, Bu? Baik, menurut saya yang pertama, anak-anak ini seperti tidak termotivasi dalam menjaga kebersihan. Banyak dari mereka ini yang belum mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan. Jadi saya pikir hal itulah yang menyebabkan mereka masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu apakah ada penyebab lain dari dampaknya sampah yang berserakan ini, Bu Enggar? Ya Pak, seperti yang saya katakan tadi, mereka ini belum termotivasi dan belum memiliki kesadaran akan kebersihan kelas mereka. Mereka belum tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan ini mengganggu, bahkan bisa membahayakan diri mereka sendiri, bukan hanya diri mereka, tapi juga ternyata orang lain pun akan merasakan dampaknya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya Bu ya. Baik itu terkait dengan permasalahan yang Ibu Enggar sampaikan tadi, saya yakin itu sudah terbesit beberapa rencana-rencana atau solusi terkait masalah yang sedang dihadapi Ibu. Lalu rencana atau solusi apa saja yang Ibu Enggar lakukan untuk menghadapi masalah ini, Bu? Ya, baik Pak Andi. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, saya sudah menyediakan kotak sampah di setiap sudut kelas. Lalu juga saya sudah menempelkan berbagai macam poster tentang menjaga kebersihan, lalu dampak dari membuang sampah sembarangan. Bahkan juga rencananya saya akan menampilkan video tentang dampaknya membuang sampah sembarangan. Harapan saya semoga mereka sadar dengan tindakan yang mereka lakukan ini dan dampaknya seperti apa, mereka itu sudah tahu. Bagus itu yang Ibu lakukan. Jadi tidak hanya ada tindakan konkret, tetapi Ibu juga menampilkan gaya sampah dan tidak menjaga kebersihan. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, jadi hal ini sepertinya bukan hanya terjadi di kelas saya saja, namun juga di kelas lain pun seperti itu. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah yang berkaitan dengan masalah ini tentunya, karena kebetulan di sekolah saya akan membuat sebuah proyek. Nah, permasalahan ini akan saya angkat menjadi sebuah tema, yaitu kelola bumi lestari. Jadi fokus utamanya adalah penanganan sampah dan menjaga kebersihan bukan hanya di kelas namun di lingkungan sekolah. Itu bagus Bu Enggar. Itu bukan hanya berdampak pada kelas Ibu juga, itu akan juga berdampak pada seluruh lingkungan sekolah, sehingga dampak yang akan dirasakan juga itu akan bagus jika proyek itu berhasil dijalankan. Setelah itu, tetapi dalam pelaksanaannya tentu Ibu membutuhkan dukungan agar proyek tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira Bu Enggar akan minta dukungan siapa, dari pihak mana saja terkait proyek tersebut, dan kapan proyek tersebut akan dilakukan? Iya Pak, yang pertama tentunya saya akan meminta dukungan langsung kepada Bapak Kepala Sekolah terkait izin untuk melaksanakan proyek ini. Kemudian saya akan meminta seluruh rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menjalankan proyek saya ini, serta tim P5 agar proyek saya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk waktu pelaksanaannya, saya berencana untuk melakukan proyek ini sekitar bulan Oktober. Nah, ya. Adakah dukungan dari pihak lain Ibu terkait masalah ini? Ada Pak, saya berencana untuk mendatangkan pihak puskesmas setempat untuk memberikan penyuluhan terkait dampak dari membuang sampah sembarangan, serta bagaimana sih menjaga kebersihan di kelas dan lingkungan sekolah seperti itu.
Bagus itu Bu, semoga langkah-langkah yang ingin Ibu Enggar lakukan bisa membawa perubahan nih, baik untuk murid maupun lingkungan sekolah itu, serta semoga proyek yang akan Ibu Enggar lakukan bisa berjalan secara optimal. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai pertanggungjawaban atas ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Baik Pak, karena kebetulan saya ini adalah tim P5 di sekolah, jadi pertanggungjawaban saya nanti saya langsung berkoordinasi kepada Bapak Kepala Sekolah terkait proyek saya ini. Saya juga akan berkolaborasi secara langsung dengan seluruh rekan sejawat agar tujuan dari proyek saya ini dapat tercapai dengan baik dan dampaknya ini langsung bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Nah, baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Pak Andi tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Enggar ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali nih Pak kepada Pak Andi dari pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alat tersebut dapat menggali permasalahan yang ada dan dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Baik Pak Andi, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Andi dan Bu Enggar tadi sudah berjalan dengan baik. Lalu penggunaan alur Tirta sudah sesuai dengan prosedur yang baik. Pak Andi juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Enggar sehingga Ibu Enggar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kegiatan coaching tadi pun sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi, Pak, dalam proses coaching tersebut ini, Pak. Baik Pak Andi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam bahagia dan hangat. Salam Guru Penggerak.